Oke teman-teman, kalian mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu, gue tuh pernah bikin video yang ngebahas soal budaya resepsi nikahan. Dan di video itu, gue tuh ngebahas satu hal yang simpel banget, yaitu pesta resepsi di Indonesia makin kesini cuma jadi ajang adu gengsi yang dipaksakan, yang seringkali bikin pasangan muda ini jadi tekor di awal-awal pernikahan, berantem, dan bahkan cerai, cuman gara-gara duit. Simple, fakta, semua orang waras ngerti, dan memang banyak yang setuju. Cuma ternyata teman-teman, dari banyaknya orang-orang yang nonton video gua ini, ternyata nggak sedikit juga yang malah marah-marah dan bilang kalau gua tuh ngajarin pelit. Nggak cuma 1-2 orang teman-teman, lumayan banyak, dan disitulah bagian menariknya. Karena orang-orang yang marah-marah di komen ini bukan cuma sekedar perilaku sosial media doang, Pak. Tapi itulah cerminan dari realitas masyarakat kita hari ini. Cermin dari betapa rusaknya mentalitas sosial kita dalam urusan uang dan rasa berhak atas hidup orang lain. Dan bukan cuma resepsi doang teman-teman, ulang tahun, lahiran, naik jabatan, dapat prestasi, dan berbagai kebahagiaan yang kita dapetin tuh seolah ada potongan pajak wajib untuk ngasih makan orang-orang atas nama tradisi dan budaya ketimuran. Dikit-dikit syukuran, dikit-dikit hajatan, dikit-dikit traktiran, dikit-dikit pesta. Semua tradisi-tradisi itu tuh bukan karena masyarakat kita yang kaya dan dermawan, tidak. Tapi karena budaya masyarakat kita ngasih celah untuk orang-orang tuh bisa mengontrol kehidupan orang lain lewat tradisi dan stigma sosial. Cuman biar nggak keburu salah paham kayak video-video sebelumnya, kali ini kayaknya gue harus buru-buru ngelurusin deh. Yang jadi masalah di video ini bukan pada kita yang ngasih ya. Kalau lo emang pengen dan mampu, itu sama sekali nggak masalah teman-teman. Gua pun ketika anak gua ulang tahun, ya gue inisiatif untuk nraktir keluarga. Dan emang nggak masalah ketika kita yang mau dan mampu. Dan mungkin kalau emang kita mau dan mampu, itu ya percaya nggak percaya bisa jadi berkah tersendiri untuk kelancaran rezeki kita ke depan. Jadi ya sekali lagi gue bilang, kalau emang kalian mau dan mampu, itu sama sekali nggak masalah. Karena gue pun juga kalau mau dan kalau mampu juga melakukannya. Tapi yang jadi masalah dari pembahasan kali ini adalah, makin kesini kayaknya budaya selebrasi ini seringkali muncul, seringkali dilakukan, cuma karena ketakutan terhadap tekanan sosial. Ketika kebiasaan atau tradisi ketimuran ini dilakukan dengan kesadaran karena mau dan mampu, itu sama sekali nggak masalah. Sekali lagi gue ulang, sama sekali nggak masalah. Tapi ketika tradisi ini dipaksakan cuma karena ketakutan terhadap tekanan sosial, dibilang pelit-pelit itu tadi kalau nggak ngelakuin, nah ini yang goblok. Ya inilah susahnya hidup di negara yang menjunjung tinggi gengsi sampai akhirnya melahirkan banyak sekali tradisi-tradisi yang menguras finansial ya. Bayangin, mau melek finansial dari hal yang paling dasar dengan hidup sesuai kemampuan aja tekanan sosialnya udah sebesar ini. Harus kuat nahan malu, harus kuat diomongin, muka tembok. Sesulit itu untuk bisa hidup tenang di negara yang masyarakatnya udah kemakan gengsi teman-teman. Kalau dipikir-pikir kita tuh punya budaya yang aneh, budaya yang merasa berhak untuk menikmati kebahagiaan orang lain tanpa andil sedikit pun. Lo mau kawin, pasti ada aja yang bilang, wah berarti harus resepsi gede dong, tamunya harus banyak dong, tetangga jauh juga diundang dong. Padahal maksud sebenarnya cuman, ayolah gue mau makan gratis nih. Lo lahiran harus syukuran, lo naik jabatan, ulang tahun, atau dapat kebahagiaan kecil apapun itu, pasti ada yang bilang, mana dong traktirannya, mana dong pajaknya. Jadi banyak orang yang punya mentalitas merasa berhak atas kebahagiaan orang lain. Dan inilah mental miskin kolektif yang akhirnya dikemas jadi budaya, yang akhirnya jadi beban sosial yang tabu untuk dikritisi. Yang ketika lu berani memutuskan untuk tidak mengikuti tradisi-tradisi bodoh ini, kebiasaan-kebiasaan miskin kolektif ini, akhirnya tekanan sosial itu terasa semakin nyata. Dicap pelit, diomongin, dicap nggak tahu diri, bahkan dibilang nggak tahu tata krama.
Percaya atau enggak, gue tuh berkali-kali debat dengan generasi di atas gue soal masalah-masalah seperti ini, teman-teman. Ketika gue memutuskan untuk menjalani hidup sesuai dengan kemampuan gue, atau melakukan selebrasi kecil-kecilan sesuai dengan kantong gue, tapi generasi di atas gue bilang, apa kata tetangga, ini nggak pantas, ini kurang. Ya pokoknya gitu-gitulah. Tekanan itu tuh nyata, Pak. Bener. Apalagi untuk generasi kita ya, generasi milenial Gen Z yang sekarang ini lagi merintis karir ya. Ini berat, Pak. Padahal kalau kita pikir-pikir kan memberi itu kan harusnya jadi keputusan ya, bukan kewajiban. Cuman sayangnya ya itu tadi, masyarakat kita tuh udah keburu terbiasa minta-minta dengan embel-embel berkah dan tradisi. Yang paling bikin gua muak adalah di masyarakat kita, pemberian yang awalnya dilakukan sukarela itu lama-lama malah dianggap sebagai kewajiban, bukan keputusan. Lu bantu sekali, lu kasih makan sekali, besok mereka datang lagi, lusanya mereka nagih. Dan ketika kita nggak melakukan itu, malah kitanya jadi yang salah. Akhirnya keluar tuh kalimat-kalimat sakti kayak, ya emang dari dulu dia pelit, emang dari dulu dia jarang ngasih, padahal kan dia kaya ya. Pelit banget. Itu banyak sekali terjadi di lingkungan masyarakat SDM rendah, teman-teman. Mereka nggak bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban. Yang dalam psikologi sosial, kalau nggak salah, perilaku-perilaku miskin seperti ini namanya entitlement mentality, atau rasa berhak. Di mana seseorang merasa berhak mendapatkan sesuatu tanpa kontribusi apapun. Nggak mau kerja keras, tapi pengen dapat sesuatu. Yang akhirnya ketika lihat orang lain bahagia, merasa berhak untuk dapat bagian. Dan rasa berhak ini, mentalitas miskin ini diperparah ketika dia ditopang dengan embel-embel budaya. Budaya hajatan yang mewajibkan orang lain mengeluarkan uang cuma demi reputasi keluarga. Atau mungkin budaya syukuran yang tujuannya bukan syukuran sebenarnya, tapi jamuan. Dan di masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah, budaya minta-mintain ini mengakar begitu kuat sampai akhirnya jadi norma sosial. Lu bantu sekali, besoknya mereka nagih. Lu berhenti ngasih, lu yang dimusuhi. Lu akhirnya yang salah. Karena bagi mereka, kalau lu dianggap mampu, artinya lu wajib ngasih. Itulah akar masalahnya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan pada tradisinya ya. Aduh, gua tuh males sebenarnya disclaimer kayak gini, tapi ya udahlah. Bukan pada tradisinya teman-teman, tapi pada perilaku orang-orang yang menciptakan tekanan sosial yang akhirnya menjadikan tradisi yang awalnya sukarela jadi seolah wajib. Karena kalau kalian nyadar ya teman-teman, kita tuh seolah hidup dalam budaya yang menganggap bahwa kesederhanaan itu mencurigakan. Kalau ada yang bilang, nggak usah pesta besar, keluarga inti aja, sesuai kemampuan aja. Langsung keluar tekanan sosialnya. Dicap pelit, nggak mau berbagi, atau mungkin dikasihani, kasihannya mungkin mereka keluarga nggak mampu, jadi pestanya sederhana, dianggap miskin, dan jadi omongan tetangga. Padahal justru orang yang paling ribut minta kalian untuk hajatan besar, atau hal-hal yang memberatkan, justru itulah orang-orang miskin sebenarnya. Orang yang beneran kaya, mereka tahu batas, tahu prioritas, dan tahu mana yang haknya dan mana yang bukan, mana yang urusannya dan mana yang bukan. Sementara orang miskin, kemampuannya terbatas, tapi gengsinya terbang bebas. Akhirnya minta-minta terus ke hidup orang lain karena terbiasa menggantungkan gengsinya di kantong orang lain. Makanya kalau kalian sekarang sedang berada di fase ini, penuh dengan tekanan sosial sementara finansial kalian masih struggle, ya gue cuma bisa ngingetin kalau hidup itu bukan cuma tentang nyenengin orang-orang yang cuma hadir ketika kalian di atas. Hidup itu bukan soal validasi orang lain yang gak peduli dengan masa depan finansial kalian. Karena gak semua yang sederhana itu pelit, teman-teman. Kadang yang berani sederhana itu cuma orang-orang yang otaknya masih nyala. Jadi kalau sekarang ini kalian mau merayakan kebahagiaan dan keberhasilan kalian dengan cara yang paling sederhana, percayalah teman-teman, itu normal. Atau mungkin kalau kalian pengen melakukan selebrasi yang besar, yang mewah, karena kalian mau dan mampu, itu juga normal. Yang nggak normal adalah orang luar yang nuntut kalian boros, supaya mereka bisa seneng-seneng gratis. Dan inilah realitanya teman-teman. Di masyarakat yang mental miskinnya udah jadi budaya, memang mudah sekali menyudutkan orang lain yang menolak standar sosial hanya karena berpikir logis. Orang hemat dicap pelit, orang boros dicap dermawan, padahal lagi dikerjain sama gengsi. Dan mau sampai kapanpun bangsa ini kayaknya nggak akan pernah maju kalau mental minta-minta kayak gini ini masih dipelihara.
Ya oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Silahkan share video ini ke grup WhatsApp keluarga besar kalian kalau berani. Atau kalau nggak berani ya udahlah, sekedar share-share di story-story ya nggak apa-apa lah. Yang penting support gue untuk bisa keluar dari kemiskinan struktural ini. Share video ini biar banyak yang nonton, biar AdSense gue makin banyak, gue makin kaya, makin sombong, makin jumawa, pokoknya wah buruk lah pokoknya. Nggak bercanda. Ya udah, sekedar like atau komen udah cukup ya. Bercanda. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.